Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 tentang manajemen perkantoran dan keTU-an yang beranggotakan Anastasia Zaratujana dan juga Muzayana Agustin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah video tutorial tentang ketepatan dalam membuat surat dinas resmi menggunakan Microsoft Office. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini yaitu ada surat keputusan. Pertama-tama tulis dulu judulnya yaitu surat keputusan, di mana dalam surat ini kami menggunakan surat keputusan Kepala SMK Negeri Indonesia. Setelah ditulis judulnya, lalu kemudian menulis nomor surat tersebut. Sebagai berikut bisa dilihat di dalam video tersebut nomornya bagaimana. Lalu kemudian tulis surat tersebut menunjukkan keputusan tentang apa. Dalam surat ini keputusannya yaitu mengenai pembentukan panitia pembangunan ruang kelas baru. Kemudian dituliskan yaitu menimbang dan juga mengingat. Dalam hal ini menimbang dan mengingat ini suatu hal yang memang harus dicantumkan dalam surat tersebut. Menimbang bisa dilihat di situ ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam surat tersebut, dituliskan dalam menimbang tersebut. Kemudian mengingat mengingat itu isinya yaitu berupa peraturan-peraturan atau pokok-pokok yang menjadi dasar dari penulisan surat tersebut. Kemudian isi dari surat keputusan tersebut, di mana dituliskan yaitu memutuskan. Yang ada beberapa keputusan yang ditetapkan, yaitu di mana keputusan tersebut dicantumkan dalam isi surat tersebut. Lalu kemudian diakhiri dengan tanggal dan tempat pembuatan surat. Lalu kemudian di lampiran kedua yaitu diberi rincian tentang siapa saja yang berperan dalam pembangunan ruang kelas baru tersebut. Disebutkan ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, penanggung jawab teknis, yang kemudian diakhiri dengan tempat dan tanggal pembuatan surat serta kepala sekolah yang berwenang. Selanjutnya yakni ada surat tugas. Yang pertama ada judul, yang kedua yakni yang bertanda tangan di bawah ini ada nama yakni Bapak Supriyadi MPD dengan NIP-nya disebut di situ. Tak lupa juga pangkat dan golongannya, jabatannya yakni kepala sekolah. Memberikan tugas kepada dengan nama Bapak Maryadi, sebutkan tempat tanggal lahirnya. Selanjutnya yakni ada alamat. Tak lupa juga dengan NIP harus diisi. Ditugaskan sebagai operator sekolah untuk mengelola data pendidikan pada halaman tersebut. Tak lupa juga dengan penutup dan tanggal pembuatan surat disertai tanda tangan kepala sekolah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu surat edaran. Pertama-tama tulis dulu judul surat yaitu surat edaran, kemudian tempat dan tanggal pembuatan surat yaitu Jember 28 April 2024, kemudian nomor surat, lampiran, dan juga perihal surat. Dalam hal ini perihalnya yaitu tuditur. Lalu kepada siapa surat tersebut ditujukan, yaitu dalam surat ini yaitu kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 SMP Sukamakmur 1. Kemudian mengucapkan salam dan juga hormat. Lalu sampaikan isi surat tersebut tentang apa, yaitu dalam hal ini surat tersebut mengenai tentang penyelenggaraan acara studi tour ke Yogyakarta oleh seluruh siswa kelas 9 dan dalam surat tersebut dilampirkan bahwa kegiatan tersebut wajib diikuti oleh siswa kelas 9. Kemudian lampirkan rincian dari hari, tanggal, pelaksanaan kegiatan tersebut, lalu biaya per siswa, dan juga tujuan surat tersebut. Dalam hal ini hari tanggal yaitu Senin 29 April 2024 yang menghabiskan biaya 400.000 dan tujuannya yaitu Jakarta. Lalu setelah menuliskan isi surat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penulisan penutup yang berbunyi, demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan izin yang diberikan Bapak Ibu Wali Murid kami ucapkan makasih. Kemudian diakhiri oleh salam. Tak lupa juga di bawahnya juga diisi dengan
diisi dengan nama kepala sekolah yang bertanda tangan di surat tersebut, yaitu Kepala Sekolah SMP Sukamur 1, yaitu Bapak Bambang Suwityo MPD. Selanjutnya yaitu surat perintah perjalanan dinas. Langsung saja ditulis judul surat tersebut, yaitu surat perintah perjalanan dinas. Lalu di bawahnya ditulis nomor surat tersebut. Lalu disebutkan siapa yang bertanda tangan surat tersebut, yaitu dalam surat ini Kepala SDN Sukamakmur 2. Lalu disebutkan perintah perjalanan diperintahkan oleh kepala sekolah tersebut. Dalam hal ini dirincikan bahwa yang memerintah yaitu berupa nama Bapak Suhadi MPD yang memiliki jabatan sebagai kepala sekolah. Lalu perjalanan tersebut bermaksud untuk rapat sosialisasi BOS. Kemudian dituliskan tempat asal orang yang melakukan perjalanan dinas, yaitu di SDN Sukamakmur 2. Kemudian dituliskan juga tempat tujuan perjalanan dinas tersebut, yaitu di SDN Balet Baru 3. Kemudian disebutkan juga orang yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas, yaitu Bapak Arif Sutikno SPD. Setelah melakukan pengisian surat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penulisan penutup surat, yaitu yang berbunyi demikian, surat SPDD ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap maklum. Lalu diakhiri oleh tempat dan tanggal pembuatan surat dan juga kepala sekolah SDN Sukamakmur 2 yang bertanda tangan di kolom tersebut, yaitu Bapak Suhadi MPD. Langsung saja selanjutnya yaitu permohonan dana. Dalam surat permohonan dana disebutkan pertama-tama judul surat tersebut, lalu sebutkan nomor, halaman dan juga lampiran surat tersebut. Kemudian tuliskan tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu di bawahnya yaitu ditulis juga kepada siapa ditujukan, yaitu yang terhormat Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kemudian tulislah salam dan juga pembuka surat. Kemudian langsung saja ke isi surat tersebut, yaitu ini surat tersebut berisi tentang penambahan ekstrakurikuler baru, yaitu drum band, sehingga membutuhkan beberapa dana. Maka dari itu sekolah tersebut melakukan permohonan dana itu permohonan dana mengenai alat drum band yang berjumlah 4.750.000. Setelah isi surat tersebut telah dituliskan, kemudian penutup surat, yaitu yang diawali dengan demikian permohonan dari kami, yang diakhiri salam. Kemudian cantumkan tanda tangan dari kepala sekolah SDN Sukamakmur 2, yaitu Bapak Sumaryanto. Lalu pada lampiran kedua berisi tentang rencana anggaran dari permohonan dana tersebut, yaitu dalam hal ini dicantumkan atau dideskripsikan tentang barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan juga nominal harganya. Selanjutnya yakni berita acara. Di sini ada contoh surat berita acara pelaksanaan penilaian akhir tahun yakni PAT dengan tahun pelajaran 2023-2024. Jadi di sini dijelaskan pada hari ini, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun 2024. Telah dilaksanakan penilaian akhir PAT pada pukul sekian sampai pukul sekian di sekolah mana. Gitu. Jadi di situ juga dijelaskan ruangnya ruang berapa, jumlah pesertanya seharusnya yang datang berapa, jumlah peserta yang hadir berapa dan yang tidak hadir berapa. Selanjutnya ada telah dibuka soal PAT untuk pelajaran semisal matematika dengan kodenya berapa. Ruangan disaksikan peserta, lembar hadirnya sebanyak 1 lembar semisal, berita acaranya sebanyak berapa lembar. Selanjutnya ada catatan selama penilaian ada. Selanjutnya juga yang bertanda tangan di bawah ini yang berita acara yang menandatangani yakni ada pengawas 1 dan pengawas 2, tak lupa juga dan NIP-nya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.